Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Ebenezer Duku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya berharap kita semua itu selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Hidup dengan Ucapan Syukur Memberi Ketenangan bagi Jiwa. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, syukur adalah komponen ikhlas yang pertama dan terpenting dalam hidup kita. Namun demikian, banyak orang itu masih keliru dalam menerapkan rasa syukur. Mereka itu hanya sekedar mengucapkan atau mengakui, bukan merasakan perasaan syukur itu. Sekedar di bibir, bukan mencoba memasukkannya di dalam hati. Rasa syukur adalah kemampuan kita menikmati apa yang sedang kita alami. Intinya, rasa nikmat di dalam hati. Bersyukur adalah menikmati perasaan syukur itu. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Mengucap syukur tanpa benar-benar menikmati perasaan syukur itu sama artinya kita itu tidak jujur dengan diri sendiri karena mengatakan apa yang tidak kita rasakan. Dan ternyata banyak orang juga hanya benar-benar bersyukur jika apa yang diperolehnya itu menyenangkan. Mestinya bersyukur itu kita lakukan setiap kali kita menikmati sesuatu yang baik atau tidak, mengingat segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Paulus juga mengatakan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, itu hatimu penuh melimpah dengan rasa syukur. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ungkapan itu justru harus hadir bukan pada saat semua berjalan menyenangkan, tetapi pada saat sulit dan pada saat kita itu mengalami penderitaan. Dengan kata lain, bersyukur itu sama pengertiannya dengan menerima dan merasakan nikmat pada setiap keadaan yang kita alami. Kecenderungan manusia yang sulit mensyukuri dan menikmati apa yang ada di tangannya karena mereka itu selalu mengharapkan yang belum dimilikinya. Bapak Ibu dan saudara terkasih, ketika mungkin Bapak Ibu dan saudara semua ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang penyakit kusta. Dari ke-10 orang yang sudah mendapatkan dan merasakan kesembuhan, hanya 1 orang yang datang untuk bersyukur. Bapak Ibu dan saudara terkasih bisa baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Mengapa mereka itu tidak mau bersyukur dan berterima kasih atas kesembuhan yang telah diterima? Itu karena yang aktif bekerja adalah pikirannya, bukan hatinya. Akibat dari sulit bersyukur adalah mengeluh, dan mengeluh. Sama seperti bangsa Israel yang sedang di padang gurun. Mereka dicatat dalam Perjanjian Lama itu mereka itu selalu mengeluh. Bapak Ibu dan saudara terkasih, lalu bagaimana cara terbaik untuk kita bersyukur? Cara terbaik untuk bersyukur adalah dengan mengenali dan menghayati rasa nikmat sekecil apapun dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, sambil mengungkapkan dengan kata-kata seperti syukur, terima kasih, puji Tuhan, dan sebagainya. Apapun yang sedang terjadi, baik maupun buruk, hayati dan nikmati saja. Pastikan apa yang terucap dari mulut kita itu adalah apa yang kita rasakan di dalam hati. Inilah arti sebenarnya kata jujur. Dengan kata lain, bersyukur yang tepat itu adalah kita melakukannya dengan jujur. Bersyukur itu juga memberi pengaruh kepada ketenangan jiwa. Sebab pada hakikatnya bersyukur adalah kita mengingat Dia yang Maha Memberi. Kita mengingat Dia yang Maha Pemurah. Dia juga yang Maha Pengasih dan Maha Segalanya. Dan dengan terus mengingat segala kebesaran dan kebaikan Tuhan, itu kita bisa menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari
kita belajar sekarang untuk mengucap syukur dari hati kita. Sekecil apapun yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur. Dan dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, kita harus tetap mengucap syukur. Dan kita harus menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu membawa kita keluar dari setiap permasalahan kita. Dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, pelindungan-Mu Tuhan terhadap kami ya Tuhan. Dari malam hari Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami banyak ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan semua aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Ampuni dosa salah kami banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.